Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di minggu pertama dan sekaligus juga hari pertama bulan Desember tahun 2025. Hari ini adalah hari Senin tanggal 1 Desember 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan Advent yang pertama dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan 5, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 122 ayat 1 sampai dengan 9, bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 80 ayat 4, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 11. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 53. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, tanggal 4 Desember 2023, tanggal 28 November 2022, dan tanggal 29 November 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 11. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Biasanya orang datang kepada Yesus Kristus untuk mohon kesembuhan bagi dirinya sendiri atau kerabatnya. Namun perjumpaan Yesus Kristus dengan seorang perwira saat masuk ke Kapernaum dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 11 membawa perspektif baru dalam beriman. Pertama, sebagai seorang perwira, ia adalah orang yang terpandang dan mempunyai kuasa, tetapi mau datang dan menemui Yesus Kristus. Padahal ia bisa meminta kepada bawahannya untuk datang,
menemui atau menjemput Yesus Kristus. Kita bisa baca dalam Injil Matius 8 ayat 5. Kedua, sang perwira tersebut memohon kesembuhan bukan bagi dirinya sendiri, tetapi bagi orang lain, yaitu hambanya. Kita bisa baca dalam Injil Matius 8 ayat 6. Seorang perwira yang mau turun tangan atas hambanya merupakan sikap yang sangat langka terjadi dalam konteks masyarakat Yahudi waktu itu, sehingga bisa dimengerti bagaimana Yesus Kristus memuji sikap perwira tersebut. Kita bisa baca dalam Injil Matius 8 ayat 10. Ketiga, imannya mengatakan bahwa sabda Yesus Kristus sudah lebih dari cukup untuk menyembuhkan hambanya. Sungguh seorang perwira yang mempunyai iman yang mendalam. Kita bisa baca dalam Injil Matius 8 ayat 8 sampai dengan 9. Sahabat Kuntum yang terkasih, perwira ini menjadi unik karena dia merupakan satu-satunya pria di dalam Perjanjian Baru yang mendapat komentar, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Kita bisa baca dalam Injil Matius 8 ayat 10. Sehingga kita dapat belajar banyak tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang Kristen dari perwira ini. Di hadapan Yesus Kristus, perwira itu mampu menjadi perwira atas orang lain dan atas dirinya sendiri. Hal ini pun jarang kita jumpai dalam hidup dan kehidupan kita saat ini. Seringkali jabatan dan kedudukan tinggi membuat sebagian dari kita seolah memiliki senjata untuk memerintah dengan penuh kekuasaan dan lupa akan keadaan orang-orang yang telah membantunya sehingga ia ada pada kedudukan itu saat ini. Kisah perwira ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus yang namanya jabatan dan kedudukan sudah semestinya menjadi medan kita dalam melayani orang lain. Semoga kita mampu menjadi seperti perwira itu yang mempunyai jabatan tinggi dalam hal duniawi dan iman yang mendalam dalam hal rohani, sehingga berani berjuang untuk sesama yang tengah menderita dan membutuhkan pertolongan kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, di sisi lain, Yesus Kristus ingin pula mendobrak pandangan sempit bangsa Israel saat itu bahwa status sebagai bangsa terpilih tidak menjamin perolehan keselamatan dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Keselamatan tidak didapat melulu dengan menunggu, tetapi dengan mengusahakannya pula, sebagaimana perwira tersebut telah mencontohkan dengan mengusahakan datang kepada Yesus Kristus. Sama halnya dengan kita, orang Kristiani, di mana penerimaan sakramen baptis memang menjadi rahmat keselamatan. Namun jaminan memperoleh keselamatan itu diberikan hanya kepada setiap orang yang mau menerima dan mengusahakannya. Pertanyaan sekarang adalah, bersediakah kita membuka hati untuk menerima rahmat keselamatan dan membagikannya kepada sesama? Semoga kita mampu hidup dari sabda Yesus Kristus dan menghidupi sabda itu sendiri di sepanjang hari ini pada setiap orang yang kita jumpai. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat memulai minggu baru di bulan Desember ini, dan Shalom.